Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Sinta, BP 19 10 84 10 03, jurusan Administrasi Publik kelas A. Baiklah, saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap sebuah data. Di sini saya telah memiliki data tabulasi data gaya kepemimpinan. Terdapat 48 responden dengan 10 pertanyaan. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini saya lakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS yang saya gunakan yaitu SPSS versi 26. Oke, kita buka aplikasi SPSS-nya. Oke, aplikasi SPSS ini menampilkan dua layar. Layar yang pertama ini untuk tempat kita nanti untuk mengolah data. Kemudian layar yang kedua sebagai output atau nanti hasil data kita akan muncul di sini. Hasil data yang kita olah akan muncul di sini. Langkah pertama yang akan kita lakukan sebelum melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap data tersebut. Nah, data ini, tabulasi data responden tentang gaya kepemimpinan ini kita copy pastekan semuanya ke SPSS. Pertama kita kopikan dulu. Kita blok termasuk bagian total ke 48 responder dengan 10 pertanyaan ini. Kita copy. Oke, kita kopikan. Setelah kita copy, kemudian kita buka aplikasi SPSS, terutama pada layar ini, dan pastikan layar ini berada pada data view ya, bukan variable view. Yang di bagian data view, kemudian kita klik di sini, kemudian kita pastekan dokumen yang telah kita, data yang telah kita copy tadi di sini. Oke, setelah kita pastekan, ini hasilnya. Angkanya dalam bentuk desimal. Nah, cara untuk mengubah bentuk desimal ini menjadi bilangan bulat, yaitu kita pergi ke variable view, kemudian pada bagian desimal, kita pastikan semua angka 2 ini berubah menjadi angka 0. Kemudian kita ubah menjadi 0 semuanya. Jadi 0 semuanya kita rubah jadi 0. Oke, setelah kita rubah jadi 0, maka hasil penampakannya akan menjadi bilangan bulat seperti ini. Setelah itu kita akan mengubah nama pada data kita ini. Di sini kan ada var 00001 dan seterusnya. Kita akan ubah menjadi x1, x2 dan seterusnya. Caranya adalah kita klik name, kemudian kita Ctrl F, pastikan letaknya pada replace. Kemudian pada bagian find ini kita isi var 000. Kemudian replace with-nya kita isi dengan X, karena saya mau membuat namanya X1, X2, X3 dan seterusnya. Kemudian kita klik replace all. Nah, sudah berubah, kemudian kita close. Dan untuk bagian X11 ini merupakan kolom untuk total, hasil totalnya di sini. Maka kita rubah namanya, tinggal klik ini, kemudian kita rubah
kita ketikkan total, akan berubah jadi total. Kemudian cara untuk uji validitas terhadap data ini, langkah yang pertama kita lakukan yaitu kita klik analyze, kemudian pastikan di data view, kemudian klik analyze, kemudian correlate, bivariate, kemudian kita pindahkan semua ini termasuk total ke bagian variables ini. Jadi kita blok semua, kemudian kita pindahkan. Setelah itu pastikan correlation coefficient terklik percent, kemudian test of significant juga terklik to tiled, dan juga flag significant correlation juga tercentang atau terchecklist. Kemudian kita klik OK. Lalu akan muncul hasil correlation seperti ini. Hasil ini nanti akan kita gunakan untuk mengisi tabel uji validitas kita seperti ini. Untuk mengisi R hitung dan juga nilai sig itu kita ambil dari sini. Nanti R hitung yaitu bagian ini 0,532. Kemudian untuk nilai sig-nya nanti yang 0,00, 0,0 dan seterusnya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita isikan data ini, data yang telah kita dapat ini ke tabel uji validitas yang tadi, ke sini. Kita isikan dulu R hitung dengan melihat dari hasil SPSS ini. Nah, kita isikan terlebih dahulu. Itu yang pertama ada 0,535, kemudian 0,633, kemudian 0,496, lalu 0,747, 0,747, kemudian 0,699, 0,699, lanjut 0,56, 656, kemudian 0,466, kemudian 573, 0,573, yang ke-9 0,266, 0,266, dan yang ke-10 yaitu 0,494, 0,494. Nah, ini telah kita isikan R hitungnya. Kemudian untuk R tabel itu kita peroleh dari tabel R. Kita lihat di sini, ini tabel R. Nah, untuk tabel R ini pastikan di sini ada DF sama dengan N kurang 2. N di sini adalah jumlah responden kita. Kan jumlah responden kita ada 48. Nah, N dikurang 2 berarti 48, dikurang 2 berarti 46. Nah, signifikan yang kita ambil yaitu 0,5. Itu tergantung sebenarnya sesuai dengan standar masing-masing. Saya mengambil signifikannya 0,05. Kita lihat pada kolom kedua, pada urutan ke-46 berapa signifikannya. 46 kolom kedua yaitu 0,2845. Jadi 0,2845 kita tulis di sini 0,2845. Karena semuanya sama, kita kopikan saja. Lalu kita pastekan. Oke, setelah semuanya. Nah, di sini ada catatan bahwa apabila R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka itu valid. Dan sebaliknya, ketika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka itu tidak valid. Lalu kita cek, R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Di sini ada 0,535, sedangkan di sini 0,2845.
otomatis R hitung lebih besar daripada R tabel, maka di sini kita bisa tulis valid. Oke. Yang kedua, 0,633 lebih besar daripada 0,2845, berarti ini juga valid. Kemudian bagian ini 0,496 lebih besar daripada 0,2845, berarti ini juga valid. Kemudian 0,747 dengan 0,2845 lebih besar R hitung, maka valid. 0,699 juga lebih besar daripada 0,2845, berarti juga valid. Kemudian nomor 6 juga valid. Nomor 7 juga bisa dilihat valid. Nomor 8 0,573 dengan 0,2845 juga lebih besar 0,573, berarti valid. Nomor 9 0,266 dengan 0,2845 otomatis lebih besar R tabel daripada R hitung. Kita ketahui catatan kita bahwa R hitung harus lebih besar daripada R tabel jika itu valid. Tapi sebaliknya, jika R tabel lebih besar daripada R hitung, maka itu tidak valid. Maka kita tulis di sini tidak valid. Lalu untuk yang ke-10, 0,494 dengan 0,2845 itu valid. Oke. Untuk membandingkan nilai R, kita temukan bahwa item nomor 9 itu tidak valid karena R hitungnya lebih kecil daripada R tabelnya. Lalu untuk kita melihat nilai SIG, di sini nilai SIG-nya sudah diisi 0,05, maka kita isi nilai SIG dulu yang dari SPSS. Yang pertama, kalau dia 0,0000, kita cukup tulis 0 saja juga boleh. Oke. Yang kedua juga 0, 30, 40, ke-50, ke-50, ke-6 juga 0, ke-7 0,001, kemudian 0 lagi, ke-8, ke-9. Yang ke-9 0,067 dan yang ke-10 0 kembali. Nah, kita ada catatan bahwa jika nilai SIG-nya lebih besar dari 0,05 itu artinya tidak valid, dan jika nilai SIG-nya lebih kecil dari 0,05 itu artinya valid. Jika dilihat di sini pada yang pertama, berarti ini valid karena nilai SIG-nya tidak melebihi dari 0,05. Berarti ini kita tulis valid. Nomor 2 juga valid, 3 valid, 4 juga valid, 5 juga valid, nomor 6 juga valid sama. Nah, nomor 7 0,001 dengan 0,05 tetap 0,05 lebih besar daripada 0,001, berarti ini juga valid. Untuk nomor 8 sama, valid juga karena nilai SIG-nya 0. Nah, untuk nomor 9 0,067 dibandingkan dengan 0,05 lebih besar 0,067. Catatan kita tadi, jika nilai SIG-nya lebih besar dari 0,05 maka itu tidak valid. Maka ini bisa dikatakan tidak valid. Jadi kita tulis tidak valid. Kemudian untuk yang nomor 10 valid karena nilai SIG-nya 0. Oke, untuk keterangan nilai SIG ada item nomor 9 lagi tidak valid. Nah, untuk tanda bintang di sini maksudnya adalah ada catatan bahwa jika ada tanda bintang itu valid. Di sini kita lihat kan pada tabel SPSS, hasil SPSS ini ada tanda bintang, ada bintang gitu 2, kayak 0,535 ini ada tanda bintang di sini, ini ada 2, ini juga seterusnya. Nah, kita cek di situ, jika ada kita tulis ada, jika tidak kita tulis tidak ada. Oke.
Yang pertama tanda bintang berarti ada, yang kedua ada, yang ketiga juga ada, yang keempat ada, yang kelima ada, yang keenam ada, yang ketujuh ada, yang kedelapan juga ada, yang kesembilan tidak ada. Ini tidak ada tanda bintang ya, tidak ada tanda bintang, berarti kita tulis tidak ada. Dan yang ke-10 ada. Nah, lalu setelah kita isi, di sini ada keterangan lagi. Jika tadi tanda bintang sama dengan valid, maka jika ada tanda bintang, maka kita tulis valid, dan jika tidak ada tanda bintang, maka kita tulis tidak valid. Oke, kita ketik di sini valid, valid juga karena ada tanda bintangnya. Valid, tanda bintangnya valid, valid. Nomor 9 karena tidak ada tanda bintang maka tidak valid. Oke. Kemudian nomor 10 valid karena ada. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa untuk uji validitas terhadap tabulasi data respon dan gaya kepemimpinan tadi, kita dapat lihat dari 10 pertanyaan tadi, maka ada satu pertanyaan yang tidak valid, yaitu item nomor 9. Untuk membedakannya kita bisa kasih warna kuning, kita stabilo biar jelas mana yang valid mana yang tidak valid. Oke, di sini yang tidak valid. Oke, ini tabel uji validitas kita. Kemudian otomatis pada SPSS kita buka kembali data SPSS kita. Di sini berarti yang nomor item 9 ini tidak valid. Maka jika tidak valid, kita bisa tinggal klik, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik clear, sehingga ini bisa hilang. Kemudian otomatis sisanya hanya ada 9 item. Otomatis total juga harusnya kan berubah. Jadi di sini cara untuk mengubah totalnya secara cepat tanpa perlu manual. Jadi kita tinggal clearkan bagian total ini. Lalu kemudian kita klik transform, kemudian compute the variable. Kemudian kita tulis di bagian target variable itu total. Lalu untuk bagian numeric expression ini kita bisa pindahkan X1 ini ke samping, kemudian kita klik tambah, kemudian pindahkan X2, tambah, dan seterusnya. Oke, setelah semuanya kita jumlahkan, lalu kita tinggal klik OK, maka secara otomatis jumlahnya yang baru akan muncul. Ini dalam bentuk desimal, maka kita rubah lagi. Cara merubah bilangan desimal menjadi bilangan bulat yaitu merubah desimal bagian variable view ini menjadi angka 0. Oke, sudah. Langkah selanjutnya yaitu uji reliabilitas terhadap data ini. Caranya adalah kita ke data view, kemudian kita klik analyze, kemudian kita ke scale, kemudian klik reliability analysis. Kemudian kita pindahkan semua ini sampai X10 kecuali total. Jadi kita pindahkan semuanya kecuali total ya ke bagian items. Oke. Setelah itu pastikan untuk model itu terklik alpha, kemudian bagian statistik kita klik, kemudian pastikan inter item yaitu correlation checklist. Setelah itu baru kita klik continue, kemudian baru kita klik OK, dan
ini dia hasil uji reliability kita. Artinya end of items itu ada 9. Artinya dari 10 data tadi hanya 9 yang valid dan kemudian reliability. Jadi ada 9 item. Oke, begitu hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel terhadap tabulasi data yang gaya kepemimpinan ini. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.